Penyebab utama gurame menjadi ikan mahal adalah permintaan yang selalu lebih tinggi dari pasokan. Orang senang dengan gurame karena tekstur dan rasa dagingnya yang lembut serta lezat. Pada jaringan dagingnya juga tidak terdapat duri-duri halus seperti halnya ikan mas atau bawal air tawar. Selain itu, mahalnya harga ikan gurame disebabkan ikan ini memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapai ukuran konsumsi. Untuk memperbesar ukuran benih 2 hingga 3 cm sampai konsumsi diperlukan waktu kurang lebih 15 bulan. Berbeda dengan ikan lele dan ikan mas. Untuk mencapai ukuran konsumsi hanya memerlukan waktu 4 hingga 5 bulan dari ukuran benih 2 atau 3 cm. Hal ini mendorong para pembudidaya ikan gurame untuk mensegmentasikan kegiatan usaha. Namun, semua kegiatan budidaya ikan gurame dapat dijadikan usaha, mulai dari pembenihan hingga peningkatan yang masing-masing mempunyai keuntungan sendiri. Harga gurame di pasaran berbeda-beda tergantung persediaan di daerah tersebut. Namun biasanya dijual mulai dari 50.000 per kilogramnya. Berikut ini cara budidaya ikan gurame agar tumbuh dengan baik versi Agrotech. Simak video kami hingga selesai. Ikan gurame merupakan ikan asli Indonesia dan berasal dari perairan daerah Jawa Barat. Jika dilihat dari permintaannya, ikan ini merupakan salah satu komoditi perikanan air tawar yang peminatnya cukup besar. Tak heran bila kemudian harganya relatif tinggi jika dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya. Selain mudah diolah, ikan gurame juga termasuk sumber protein tinggi yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Jika Anda hendak menggeluti usaha budidaya ikan gurame, maka sebaiknya cari tahu terlebih dahulu hal-hal yang harus dilakukan dan apa saja yang sebaiknya tidak dilakukan pada saat budidaya ikan gurame. Hal ini penting dipersiapkan sebagai bekal agar usaha budidaya yang Anda geluti nanti tidak akan sia-sia. Berikut ini langkah-langkah budidaya ikan gurame. Yang pertama, siapkan kolam ikan gurame. Untuk membuat kolam, terlebih dahulu Anda harus menentukan dulu lokasinya. Pemilihan lokasi yang tepat akan berpengaruh terhadap kualitas tumbuh kembang ikan gurame. Jadi, yang harus diperhatikan adalah adanya cahaya matahari langsung ke dalam kolam. Selain itu, gurame juga tidak bisa dipelihara dengan kepadatan penebaran yang tinggi. Sebelum membuat kolam, Anda juga harus menentukan bentuk kolamnya terlebih dahulu. Anda bisa menyesuaikan bentuk kolam dengan jumlah bibit yang ingin dibudidayakan dan ketersediaan lahan yang ada. Sementara jenis kolam yang bisa digunakan ada 3, yaitu kolam terpal, kolam tanah, atau kolam semen. Yang kedua, memilih bibit yang unggul. Anda juga harus memilih bibit yang sehat, sehingga bibit akan berkembang menjadi ikan gurame yang berkualitas saat panen tiba. Namun, tentu saja hal ini juga harus dibarengi dengan perawatan yang baik. Adapun bibit yang sehat, ciri-cirinya memiliki berat kisaran 100 gram. Dengan ukuran bibitnya juga bervariatif, namun usahakan untuk membeli bibit dengan ukuran 2 cm. Ketiga, memberi pakan ikan gurame. Proses ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil panen Anda. Percepatan pertumbuhan gurame karena diberi makan pelet juga berdampak ke kualitas dagingnya. Gurame yang 100% diberi makan pelet dengan padat penebaran tinggi akan menghasilkan daging yang lembek karena kadar airnya yang tinggi. Dan ketika digoreng, daging gurame akan susut banyak. Berbeda dengan gurame yang diberi pakan daun talas, terutama daun talas sente.
Namun, para pembudidaya biasa memeliharanya mengkombinasikan antara pelet dengan daun talas sente. Dengan tetap diberi pakan daun sente, pertumbuhan gurame memang masih tergolong lambat, tetapi penurunan kualitas dagingnya tidak terlalu drastis. Keempat, perawatan ikan gurame. Letakkan eceng gondok di permukaan kolam. Eceng gondok ini cukup bermanfaat bagi ikan seperti mencegah sinar matahari secara berlebihan masuk langsung ke dalam kolam. Selain itu, sirkulasi air juga sangat penting. Buatlah sirkulasi yang bagus sehingga air selalu terganti dan tidak kotor. Jaga pula kebersihan air dari sisa-sisa pakan yang diberikan, sebab gurame senang sekali dengan kolam yang tenang meskipun airnya harus terus mengalir. Untuk menjaga dari penyakit, Anda bisa menuangkan sanitizer setiap 2 minggu sekali, lalu membersihkan kolam dari sisa makanan dan kotoran lainnya. Kelima, proses panen dan pemasaran. Langkah terakhir untuk proses budidayanya adalah melakukan pemanenan dan pemasaran. Sebelum memanen, Anda juga harus memastikan beberapa hal. Ikan ini bisa dipanen jika bobotnya kira-kira sudah 7 ons. Adapun proses pemasarannya sendiri adalah akhir dari proses budidaya. Tahapan inilah yang akan menentukan apakah panen Anda berhasil atau tidak. Lakukan proses pemasaran yang tepat agar apa yang sudah Anda kerjakan dan lakukan bisa terbayar dengan keuntungan yang berlipat. Biasanya, masalah di pemasaran adalah ikan yang tidak sesuai dengan permintaan pasar. Jadi, usahakan untuk melakukan budidaya dengan baik supaya hasilnya ketika panen juga berkualitas. Dengan begitu, ikan gurame dapat terserap mudah di pasaran. Untuk mengantisipasi gurame tidak laku, Anda juga perlu melihat situasi dan kondisi pasar.